Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sete dan rekan saya Risa Aprilia. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Selamat mendengarkan. Yang berjudul Gejala Kejiwaan Ingatan dan Fantasi. A. Pengertian ingatan. Ingatan memori ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan-kesan. Dengan adanya kemampuan untuk mengingat pada manusia ini berarti ada suatu indikasi bahwa manusia mampu untuk menyimpang dan menimbulkan kembali dari sesuatu yang pernah dialami. Namun tidak berarti bahwa semua yang pernah dialami itu akan tetap tinggal seluruh dalam ingatannya, karena ingatan merupakan kemampuan yang terbatas. Pembawaan menentukan prestasi ingatan. Di samping itu, prestasi ingatan berhubungan erat sekali dengan kondisi jasmani, misalnya kelelahan, sakit, dan kurang tidur menurunkan prestasi ingatan. Dari faktor usia, ingatan yang paling tajam pada manusia adalah kurang lebih pada usia anak-anak 10-14 tahun, dan ini baik sekali untuk daya ingatan mekanis. Sesudah umur ini, kemampuan mencamkan dalam ingatan juga dapat dipertinggi, tetapi hanya untuk kesan-kesan yang mengandung daya ingatan logis. Ini berlangsung antara umur 15-50 tahun. Sesudah umur 50 tahun, umumnya ingatan menjadi semakin berkurang atau pikun. Begitu juga masalah-masalah yang kita pahami benar dan sudah dipertimbangkan baik-baik akan lebih melekat dalam ingatan. Ke-1, klasifikasi. Secara teori dapat dibedakan adanya 3 aspek dalam berfungsinya ingatan, yaitu mencamkan, yaitu menerima kesan-kesan, yang kedua menyimpan kesan-kesan, dan yang ketiga mereproduksikan kesan-kesan. Sedangkan pembagian daya ingatan dibagi atas 2 golongan, yaitu A. Daya ingatan mekanis atau inderawi, artinya daya ingatan itu hanya untuk kesan-kesan penginderaan. B. Daya ingatan logis atau ingatan akal budi, artinya daya ingatan itu hanya untuk kesan-kesan yang mengandung pengertian. Adapun beberapa sifat ingatan, yakni ingatan yang cepat dan mudah, yang kedua ingatan yang luas, yang ketiga ingatan yang teguh atau kuat, yang keempat ingatan yang setia, dan yang kelima ingatan yang mengabdi atau patuh. C. Beberapa catatan praktis ingatan dalam pendidikan. Penyelidikan fisiologi tentang ingatan telah cukup banyak dilakukan oleh para ahli, dan hasilnya banyak yang langsung berkaitan dengan belajar. Dalam hubungan itu, pendidikan hendaknya mengetahui dan mengamalkan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian-penelitian tentang ingatan. Dalam bidang perkembangan anak didik, seyogyanya hasil-hasil yang telah ditemukan dipergunakan sebaik-baiknya supaya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang ke-1, pada waktu menghafal hendaknya kondisi diatur sedemikian rupa agar mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, memproduksikan dapat diperlancar dengan memperkaya atau menyempurnakan bahasa. Yang ketiga, mengingat akan peran interferensi pembagian waktu untuk digunakan belajar juga harus diatur sebaik mungkin, sehingga hal-hal yang dipelajari dapat tertanam dengan benar-benar. Yang keempat, setiap individu berbeda-beda dalam kemampuannya mengingat, tetapi tiap orang dapat meningkatkan kemampuan mengingatnya dengan pengaturan kondisi yang lebih baik dan penggunaan metode yang lebih tepat. Hubungan dengan adanya ingatan yang berbeda ini, maka perlu diingat juga dalam hal memberikan bahan pelajaran kepada anak didiknya, dengan memperhatikan bahwa ingatan itu bersifat individual. Maka seorang pendidik harus memperhatikan hal-hal berikut.
Kesatu, guru sebaiknya jangan terlalu cepat saat menerangkan materi atau bahan pelajaran. Yang kedua, usahakan agar tidak terlalu banyak bahan yang diberikan dalam satu jam pelajaran. Yang ketiga, usahakan agar bahan pelajaran itu harus diulang setiap ada kesempatan. Yang keempat, usaha agar bahan pelajaran tidak mudah berubah-ubah. Yang kelima, untuk dapat menimbulkan kesan-kesan itu dengan cepat dan patuh. Seterusnya, untuk mempertinggi prestasi belajar anak didik dan para mahasiswa perlu dibangunkan emosi. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian fantasi. Fantasi didefinisikan sebagai daya untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Dan tanggapan baru itu tidak harus sesuai dengan benda-benda yang ada. Fantasi dapat pula dilukiskan sebagai fungsi yang memungkinkan manusia untuk berorientasi dalam alam imajiner melampaui dunia real. Dan secara garis besar, fantasi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu fantasi tadi sadari. Yang pertama, fantasi tadi sadari. Fantasi ini ialah fantasi yang terjadi dengan tak sengaja. Individu tidak secara sadar telah dituntut oleh fantasinya. Keadaan semacam ini banyak dijumpai pada anak-anak. Anak sering mengemukakan hal-hal yang bersifat fantastis, sekalipun tidak ada niat atau maksud dari anak tersebut untuk berdusta. Misalnya, jika anak menyampaikan berita yang tidak benar, tetapi sebenarnya ia tidak bermaksud untuk berdusta, karena hal yang demikian itu banyak terjadi pada anak-anak. Jadi seperti dusta, semu atau hayalan dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada fantasi disadari. Fantasi ini ialah fantasi yang terjadi dengan disengaja dan ada usaha dari subjek untuk masuk ke dalam imajiner. Misalnya, seorang pelukis yang sedang menciptakan lukisan dengan kemampuan fantasinya, seorang pemahat yang sedang memahat arca dengan dasar fantasinya. Fantasi yang disadari ini dapat digolongkan lagi menjadi dua macam, yaitu secara aktif dan secara pasif. Fantasi yang secara aktif itu dikendalikan oleh pikiran dan kemauan, sedangkan fantasi secara pasif itu tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orangnya itu hanya pasif saja sebagai wadah tempat bermainnya tanggapan-tanggapan. Selanjutnya, dua macam fantasi itu, baik yang aktif maupun pasif, dapat bersifat mengabstrakkan atau mengkombinasikan. Fantasi yang bersifat mengabstrakkan, kalau ada fantasi ini ada bagian-bagian yang dihilangkan. Misalnya tanggapan lapangan, tetapi tanpa rumput dan tumbuhan yang lainnya, maka terjadilah angan-angan. Jadi padang pasir. Kalau misalnya si lapangan itu tanpa rumput atau tanpa tumbuhan lainnya, kan jadi lapangan tersebut itu bukan disebut lapangan akan tetapi disebut padang pasir. Fantasi yang bersifat mengkombinasikan, kalau menggabungkan bagian dari tanggapan satu dengan tanggapan yang lainnya. Misalnya, ada makhluk yang berkepala wanita tapi berbadan singa, dan makhluk itu belum pernah ada di dunia ini, maka terciptalah gambaran angan-angan, yaitu seperti sphinx. Selanjutnya, fantasi yang disadari yang secara aktif itu masih dapat lagi dibedakan menjadi dua macam, yaitu fantasi mencipta, yaitu fantasi yang menciptakan tanggapan-tanggapan yang benar-benar baru. Fantasi macam ini biasanya lebih banyak dimiliki oleh para seniman, anak-anak, juga para ilmuwan untuk mencetuskan teori-teori baru. Yang kedua yaitu fantasi terpimpin, yaitu fantasi yang mengikuti gambar angan-angan, buah fantasi yang dituntut oleh pihak lain. Dan fantasi ini hanya menikmatinya misalnya jika kita mendengarkan atau melihat hasil seni atau membaca sebuah cerita, kita berfantasi dalam dibimbing oleh ide seniman atau penulis yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu kegunaan dan bahayanya fantasi bagi kehidupan kita.
Kegunaan fantasi di antara lainnya yaitu dengan fantasi orang dapat memahami atau mengerti sesama manusia. Dan yang kedua, dengan fantasi orang dapat memahami dan menghargai kultur orang lain. Dan yang ketiga, dengan fantasi orang keluar dari ruang dan waktu sehingga dengan demikian ia dapat memahami hal-hal yang ada dan terjadi di tempat lain dan di waktu lain serta dapat mengambil intisarinya, misalnya dalam mempelajari ilmu bumi dan sejarah. Dan yang keempat, fantasi dapat melepaskan diri dari kesukaran dan melupakan kegagalan dan kesan-kesan yang buruk. Dan yang kelima, fantasi memungkinkan seseorang untuk dapat membuat perencanaan untuk dilandaskan di masa datang. Jadi kesimpulannya, ingatan yaitu kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan-kesan dengan adanya kemampuan untuk mengingat pada manusia. Ini berarti ada suatu indikasi bahwa manusia mampu untuk menyimpang dan menimbulkan kembali dari sesuatu yang pernah dialami. Namun tidak berarti bahwa semua yang pernah dialami itu akan tetap tinggal seluruhnya dalam ingatannya, karena ingatan merupakan kemampuan yang terbatas. Fantasi didefinisikan sebagai daya untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada, dan tanggapan baru itu tidak harus sesuai dengan benda-benda yang ada. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.